Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengulangi proses pelarutan logam aluminium yang ditujukan untuk mengaktifkan kembali air raksa yang telah mati dengan metode-metode atau urutan yang sama seperti selama ini kita lakukan. Ya, pertama kita masukkan garam, sekitar 3 sendok lah. Baru kita masukkan pupuk KNO3 3 sendok juga. Lalu kita masukkan batu karang. Saya lihat itu kayaknya itu intinya ada di sini, karena inilah bahan material inilah yang mengeluarkan gelembung yang hampir sama kalau cair ini kita panaskan, menghasilkan oksigen dari didihan air yang dipanaskan. Nah, ini kulit kerang bisa juga sebenarnya, cuman ini mesti harus kita potong-potong, sedangkan yang ini sudah ada. Nah, ini cara untuk mendapatkannya, mungkin kita bisa ke pinggir pantai yang terumbu karang yang sudah dihempas ombak ke pantai, itu mungkin yang kita bisa kumpulkan. Cuma untuk saya ini hanyalah bekas penggalian sumur di sekitar lokasi rumah tempat tinggal saya. Nah, kita masukkan ini. Nah, ini aluminiumnya kita timbang. Ya. (4,35) ya, sekitar 4,35 gram. Baru kita beri air aki. Ini air aki, sebenarnya air aki yang sudah sangat encer sekali, karena ini adalah hasil bilasan dari aki yang dikeringkan airnya, dan ini sudah bilasan kedua dan ketiga yang kita kumpulkan. Nah, pada saat video kita yang lalu yang judulnya itu pelarutan logam dengan menggunakan air aki, air aki yang kita gunakan hanya sebegini. Cuman sekarang kita tambahkan naik ke sini, karena pada saat itu setelah beberapa hari endapan yang ada itu menghasilkan kayak pasta, dan air akinya itu sudah tidak ada. Dan nanti setelah kita tambah air aki, baru semua yang endapan di bawah ini
hilang. Nah, kita tutup supaya kita aduk. Atau kita pakai penutup yang ada ventilnya supaya nanti di saat kita mau mengeluarkan oksigen dari dalam botol ini tinggal ventilnya saja yang kita buka. Jadi nanti seperti pertanyaan bagaimana cara membuat cairan pengaktif air raksa yang telah rusak, ya seperti pengalaman kita selama ini ya hanya seperti ini caranya. Takaran garamnya itu sekitar 3 sendok, pupuk KNO3 nya juga 3 sendok, ya batu karanya ya sekitar 3 biji juga ya, tuh 3. Kalau saya tidak ada takaran yang pasti, hanya sekedar ya kalau kita anggap sudah cukup ya sudah cukup. Nah, itu sudah ada efek gelembung keluar. Biasanya kalau kita menggunakan air aki yang agak kental, karena ini air aki yang kita gunakan ini air aki sudah hasil bilasan kedua dan ketiga. Mungkin kadar kandungan air akinya ini mungkin sekitar 10%. 90%-nya ini adalah air. Tapi kalau kita melihat logam aluminium ini relatif agak mudah larut dengan cairan yang kita buat ini, maka saya hanya menggunakan air aki yang encer. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat cairan pengaktif air raksa seperti pengalaman saya, ya sudah seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.